Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah elemen mesin 1, pertemuan atau video kuliah yang kedua bersama saya Agung Fauzi Hanafi. Minggu lalu kita sudah menjelaskan bahwa tegangan yang terjadi pada poros, pembebanan pada poros ini ada beberapa, yaitu salah satunya adalah tegangan geser akibat puntir, tegangan normal akibat beban bending atau lentur, kemudian tegangan kombinasi, artinya kombinasi antara puntir dan bending atau lentur. Kita akan membahas mengenai tegangan geser yang terjadi akibat beban torsi atau puntir. Nah, ini adalah beberapa contoh tegangan geser akibat beban torsi. Misalkan ada pada poros yang diputar seperti ini. Ini poros ini yang ada di tengah akan mengalami beban puntir atau torsi. Maka jika kita lihat ilustrasinya, nanti porosnya akan seperti ini, muntir ya, seperti ini juga. Nah, tegangan geser terbesar ini terjadi pada titik terluar dari poros tersebut. Jadi di titik terluar. Apakah di bagian dalam ini mengalami tegangan geser? Mengalami, tapi nilainya semakin ke dalam semakin mengecil, seperti ini. Nah, jadi yang terluar itu adalah yang paling maksimum. Maka ketika kita ingin mencari tegangan geser maksimum, artinya nanti kita bandingkan dengan karakter materialnya. Ini yang kita bandingkan adalah titik terluarnya. Nah, bagaimana cara mencari tegangan geser yang terjadi akibat beban torsi atau puntir? Tegangan geser pada sebuah poros yang mengalami tegangan beban puntir saja atau torsi saja, kita bisa peroleh dengan menggunakan persamaan ini. Tau max, ini bacanya tau, sama dengan T. T adalah torsi yang terjadi pada poros tersebut, kalikan dengan C. C ini adalah titik terluar dari poros, artinya adalah radius poros C. Kenapa ditulis C tidak R? Karena kemungkinan nanti poros juga akan bentuknya tidak bulat, misalkan kotak, maka C ini adalah titik terluarnya, radius terluar dari poros tersebut. Kemudian dibagi dengan C. C ini apa? C ini adalah momen inersia polar yang bisa diperoleh dengan seperti ini. Misalkan porosnya adalah solid, maka C bisa diperoleh dari pi per 2 dikali C pangkat 4. C artinya tadi adalah titik terluar ya, atau radius dari poros. Nah, jika porosnya ini tubular atau hollow, di dalamnya berlubang, maka C adalah pi per 2 dikali C0. C0-nya CO, C outside ya, radius terluar pangkat 4 dikurangi radius yang dalam holonya pangkatkan 4. Nah, ini untuk C untuk tubular shaft. Nah, selanjutnya ini adalah contoh yang saya berikan. Misalkan sebuah poros mengalami torsi sebesar 5 kN meter. Torsi satuannya adalah Newton dan jarak. Dengan diameter poros adalah 80 mm, atau kalau radius berarti tinggal dibagi 2, yaitu 40 mm radius. Nah, pertanyaannya adalah berapa tegangan geser yang terjadi? Tau max. Nah, kita bisa peroleh tau max tadi dari persamaan yang tadi adalah torsi. Torsi kita ada. Kemudian C adalah radius ya. Radius ada kita dibagi dengan C. C juga nanti hubungannya dengan radius. Nah, jadi data kita sudah lengkap.
Nah, untuk solid shaft, maka C kita bisa peroleh dari P per 2 kali C pangkat 4. C-nya adalah titik terluarnya atau radiusnya adalah 40. Maka kita bisa peroleh satuannya adalah milimeter, maka jika dipangkatkan 4 maka akan menjadi seperti ini. Sekitar 4 juta sekian, 4.021.239 mm pangkat 4. Nah, ketika kita mengerjakan persoalan seperti ini, untuk mempersingkat angka-angka yang sangat besar ini, kita bisa menggunakan penyederhanaan angka secara engineering, secara teknik. Nah, ini kita bisa sederhanakan seperti ini. Kira-kira nilainya hampir sama dengan 4,0 ya, karena ini bolakannya 0, maka saya tulis saja 4 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Nah, ini jangan bingung karena ini hanya adalah sama dengan 4 dikali 1 juta. Jadi kira-kira nilainya adalah 4 juta. Ini untuk penyederhanaan penulisan saja. Karena ketika kita menggunakan angka yang sangat besar, maka penulisannya akan sangat panjang. Selanjutnya kita mencari torsi. Nah, ketika kita menggunakan persamaan apapun itu, satuan-satuan yang digunakan harus disamakan terlebih dahulu. Nah, kita tadi menggunakan C dalam satuannya milimeter. Maka torsi juga akan kita gunakan atau kita ubah menjadi milimeter. Nah, pertama tadi torsinya adalah 5 kN meter. Maka kalau kita meter ini kita jadikan ke milimeter, kita kalikan 1000, maka kita peroleh 5000 kN meter. Nah, kilonewton ini bisa kita ubah lagi menjadi newton. Nah, kali 1000 lagi. Ini kilo ini sama kayak dari kilogram ke gram, nah kali 1000. Maka dari kilonewton ke newton juga dikalikan 1000. Maka ini dikalikan 1000 lagi, yaitu jadi 5 juta newton milimeter. Nah, ini sudah milimeter, milimeter sudah sama. Nah, untuk menyederhanakan tulisan ini juga, maka akan ditulis seperti ini. 5 kali 10 pangkat 6. Nah, kita lihat sama kayak 5 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini adalah 1 juta, yaitu 5 juta totalnya. Nah, maka bisa kita tulis seperti ini. Torsi kita dapatkan 5 kali 10 pangkat 6 newton milimeter. Selanjutnya, kita bisa menghitung tau max. Sederhana saja, tau max torsi kita masukkan ke sini. Kemudian C atau radius 40 mm kita masukkan ke sini, dapat data dari sini. Kemudian C adalah kita peroleh dari persamaan yang tadi, 4 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Nah, oke. Ini ada kesalahan di tulisan saya. Nah, harusnya ini ada newton milimeter persegi dibagi dengan milimeter pangkat 4, ini harusnya newton per. Nah, ini per. Harusnya per. Sehingga diperoleh 50 newton milimeter persegi. Nah, 50 newton milimeter persegi ini sama MPa, maka bisa kita peroleh 50 MPa. Nah, misalkan material yang kita gunakan ini memiliki sifat dia memiliki yield strength material ini adalah 250 MPa. Nah, maka dari pertemuan yang kita sebelumnya kita bisa peroleh, maka material tersebut memiliki tegangan geser yang diizinkan ini 0,3 dikali yield strength-nya 250 MPa. Jadi sekitar angkanya di 75 MPa misalkan. Nah, ini kenapa 0,3? Silahkan dilihat di video bagian 1. Nah, ini sudah saya jelaskan dari buku Kurmi, saya ambil ini tegangan yang diizinkan, tegangan geser yang diizinkan ini adalah
0,3 dari yield strength-nya. Nah, dari perhitungan kita yang sudah kita lakukan tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan tegangan geser maksimum ini lebih kecil daripada tegangan yang diizinkan oleh material tersebut. Ya, kita tulis seperti ini, tegangan maksimum kurang dari tegangan yang diizinkan. Maka dapat disimpulkan bahwa poros yang mengalami torsi sebesar 5 kN dengan diameter 80 ini dapat kita nyatakan poros tersebut aman atau tidak patah ketika mendapat beban seperti itu, torsi sebesar 5 kN. Nah, keputusan inilah yang sangat penting sebagai mechanical engineer. Kita harus menyatakan komponen yang akan kita rancang ini aman. Nah, inilah ujung dari sebuah perancangan poros. Nah, kita harus menentukan seperti ini. Nah, ini contohnya poros. Nah, yang lain juga sama seperti itu. Kita harus menyatakan, memastikan bahwa komponen-komponen yang akan dibuat cukup aman saat menerima pembebanan yang sudah ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan power transmission. Nah, power transmission ini adalah hubungan power atau daya, torsi, dan kecepatan putar poros. Nah, salah satu bagian yang ada poros, yang memiliki poros ini misalkan adalah contohnya motor listrik. Motor listrik ini misalnya pasti ada porosnya, atau mungkin engine juga pasti ada porosnya. Nah, di setiap motor penggerak kan kita menghasilkan daya ya dan gerakan. Nah, pasti dia intinya gerakannya adalah memuntir juga. Nah, di speknya nanti biasanya akan muncul ini nameplate namanya, ada di setiap motor. Bisa kita lihat nanti spek dari motor tersebut. Nah, ada KW. KW ini adalah powernya atau daya. Kemudian ada RPM atau putaran, kecepatan putar poros pada frekuensi sekian. Nah, ini nanti ada frekuensinya biasanya 50 atau 60. 50 ini untuk ya di Indonesia kita pakai 50 Hz. Jadi kalau ada tabel 50 kita pakai 50. Nah, bagaimana kita menentukan poros ini kuat atau tidak? Nah, di sini tidak dicantumkan torsi. Maka kita harus menghitung torsi dari hubungan persamaan ini ya. Nah, jika kita ingin mengetahui apakah poros ini kuat atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi power P sama dengan torsi dikali dengan omega. Omega ini adalah kecepatan putar poros, satuannya radian per second. Nah, di sini karena tidak ada radian per second, maka harus diubah dulu menjadi radian per second. Nah, jika kita punyanya data RPM, maka kita bisa menggunakan persamaan yang di sini. Power P sama dengan torsi dikali 2pi. N ini adalah RPM, kecepatan putar dalam RPM dibagi dengan 60. Nah, selanjutnya adalah contoh. Misalkan sebuah motor memiliki daya atau power 1 kW pada putaran 1400 RPM. Nah, berapakah torsi maksimum yang terjadi pada poros motor tersebut? Nah, kita bisa hitung dengan persamaan tadi. Power hubungannya adalah sama dengan torsi dikali 2pi kali RPM dibagi dengan 60. Maka torsi sendiri bisa kita peroleh, tinggal kita pindah ruas ini 2pi ke sisi P, yaitu P sama dengan 60 dibagi 2pi RPM kali RPM. Nah, maka kita bisa masukkan 1 kW adalah 1000 watt. Kita masukkan sini dikali dengan 60 dibagi dengan 2pi, kita masukkan RPM-nya di sini dibagi dengan RPM. Maka nilainya bisa kita peroleh adalah
6,8 Newton meter. Nah, torsi inilah yang bisa kita gunakan untuk menghitung tegangan geser yang terjadi pada poros atau tegangan geser maksimumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan tugas. Itu tugasnya adalah silakan masing-masing mahasiswa mencari contoh motor listrik di sekitar Anda. Jadi silakan nanti difoto motornya seperti apa, motor listrik ya. Nah, di situ biasanya ada speknya, ada dayanya, ada putarannya, putaran poros, kecepatan putar maksudnya, RPM-nya. Ini difoto, speknya seperti apa, nanti dilampirkan di laporan tugasnya. Kemudian ya, foto motornya beserta nameplate-nya. Nah, jika tidak ada informasi mengenai putaran poros, ini biasanya di mesin-mesin rumah tangga, motor-motor listrik yang rumah tangga, ada blender, chopper, mixer, itu biasanya tidak ada informasi mengenai RPM-nya. Maka bisa digunakan RPM-nya adalah 1440. Lalu ukur diameter poros motor tersebut berapa. Silakan diukur. Nah, difoto juga hasil pengukurannya. Silakan diukur. Nah, lalu tugasnya adalah hitung torsi yang dihasilkan oleh poros motor tersebut. Nah, tadi di slide sebelumnya untuk menghitung torsi yang kita butuhkan adalah daya dan kecepatan putar dari poros tersebut. Nah, maka kita bisa menghitung torsi. Selanjutnya, hitung tegangan geser maksimum, tau max yang terjadi pada poros motor tersebut. Nah, tegangan geser maksimumnya bisa kita peroleh tadi dari torsi dikali dengan C atau radius dibagi dengan J-nya juga nanti hubungannya sama radius. Jadi silahkan dihitung masing-masing dari nilai yang dibutuhkan. Kemudian diasumsikan misalkan yield strength material poros tersebut adalah 275 MPa. Nah, maka dengan material yang seperti ini misalkan diasumsikan, ini silahkan ditentukan apakah poros tersebut aman atau tidak. Nah, apa dasar kalian menentukan bahwa poros tersebut aman? Nah, ini tolong dijelaskan. Ini sudah ada di slide saya sebelumnya juga, bisa dikerjakan. Nah, jika mahasiswa ada yang tidak jelas mengenai tugas ini atau kurang mengerti, silahkan langsung menemui saya atau bisa menghubungi saya via WhatsApp, atau jika ingin berkomentar di video ini di kolom komentar, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Baik, saya rasa cukup kuliah kita untuk video kedua ini. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Jika ada pertanyaan, langsung ditanyakan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.